gagal bayar puluhan juta di pinjol-pinjol yang besar selama 3 tahun. Tiba-tiba nasabah ini nge-DM pinjol tersebut, bilang dan ngaku bahwa dia itu sudah gagal bayar di pinjol tersebut. Ya, apa tanggapan pinjol ya tentang hal itu? Pinjol yang di DM, apa pula ya action yang akan dilakukan oleh pinjol tersebut mengetahui bahwa nasabahnya di luaran ya itu berlenggang bebas dan ibaratnya menghina pinjol tersebut dengan cara mendm ya mendm bahwa dia itu ngaku galbay gitu ya. Nah, disinilah akan kita kupas tuntas ya karena video kali ini sangat spesial sekali. Kita akan mengetahui sifat-sifat dan fakta-fakta asli dari pinjol, faktual gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas di sini ya. Loh, kok ini gitu ya? Ini Resbob apa ini? Resbob diduga kabur usai dilaporkan hina Viking Persib dan Sunda. Oh, influencer yang ngina suku Sunda itu gitu ya. Sudah ditangkap katanya, gitu kan ya. Sudah ditangkap ya kan. Saya jadi heran gitu ya sebenarnya gitu. Mikir begini gitu. Ini sebenarnya buruk ya, Resbob ini ya, jangan ditiru gitu kan. Tapi yang bikin saya heran adalah kenapa seorang influencer yang menghina suku Sunda langsung ditangkap, tapi DC pinjol yang menghina keluarga, menghina suku itu tidak ditangkap. Ya padahal ada buktinya, chattingannya, ada teleponnya, ya kan, ada perusahaannya gitu. Wah, kenapa tuh? Ya kan, bingung kan ya, sangat-sangat bingung sekali gitu ya. Kenapa yo? Kenapa yang DC-DC pinjol ini masih ada saja? Nah, ya silakan Anda jawab sendiri. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita kembali ke main temanya di sini ya. Nah, ini dia. Jadi pinjolnya adalah ada kami guys. Ya pinjol besar, limitnya besar, sudah terkenal ada kami ini. Dan ada kami ini tahun-tahun belakangan ini paling banyak kasusnya guys. Nah, paling banyak kasusnya. Nah, ada kami di DM oleh seorang nasabah mengaku dia ini galbay. Apa yang dilakukan oleh ada kami? Nah, siapa sih nasabah ini? Nasabahnya adalah saya guys. Ya, Raja Galbay. Oke, apa yang dibilang Raja Galbay ini ke ada kami ini? Langsung saja kita lihat ya di sini ya. Wis, langsung gini ya. Min, saya gagal bayar 20 juta di ada kami sudah 3 tahun. Boleh enggak saya bayar pokoknya saja? Kenapa saya tanyanya seperti ini? Karena kalau langsung menghina-hina itu nggak akan diladeni guys. Percuma. Woi, misalkan dogi anu nggak akan diladeni gitu. Nah, cara kalem seperti ini pun akan membuka tabir tentang pinjol guys. Ya, kita ini mata kita ini akan melek tentang pinjol ini guys. Oke, langsung saja kita baca lagi ya. Hai teman kami, Kak Roy Andri Kusuma 90, ini IG-nya, IG fax saya gitu ya. Saya bagus akan bantu menjawab pertanyaan kakak terkait kendala pembayaran. Silakan diinformasikan nama, nik, KTP, nomor ponsel kakak agar kami lakukan proses pengecekan lebih lanjut. Apakah saat ini kakak masih terhubung dengan kami? Nah, saya disuruh menginformasikan nama, nik, KTP karena pengen dicek gitu ya, dan langsung diserahkan ke DC kayaknya. Nah, saya bilang begini, wah, nggak saya bawa Min, saya lagi ada di rumah temen, besok aja deh ya. Kalau datang langsung ke kantor, ada kami bisa nggak Min? Gitu ya. Dari sini kita bisa tahu ya kan bahwa ada kami ini sepertinya sudah terlatih. Jika ada nasabah yang ingin bayar tapi menghubungi via DM gitu ya, langsung minta nama, nik, KTP, nomor ponsel karena nanti langsung akan dilimpahkan ke bagian DC-nya. Ya, bagian debt collector itu. Oke, nah setelah ini apa yang dijawab oleh ada kami adalah ini. Bisa Kak mengenai booth offline CS ada kami di Mall Balai Kota Tangerang beroperasi Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 17 WIB ya gitu. Oke. Lalu saya balas lagi begini, lah kalau yang di Jakarta Min, saya di Jakarta gitu kan kantornya gitu kan. Nah, dia bilang begini, silakan kakak bisa mendatangi alamat booth offline CS ada kami yang tertera di atas ya kak. Apakah saat ini masih terhubung? Ya udah enggak gitu kan ya. Nah guys, ya kan. Jadi yang pertama untuk para yang takut-takut dengan pinjol. Ya, galbay 3 tahun. Bayangkan galbay 3 tahun, puluhan juta. Nih ya, 20 juta, galbay 3 tahun. Boleh enggak saya bayar pokoknya saja? Gitu ya. Boleh. Ada enggak? Ada kami marah-marah di sini? Tidak ada. Wah, siapa nih? Ya kan, enggak gini nih, akan kami tuntut kami. Enggak ada di sini mana. Ramah, gitu kan ya. Sangat ramah sekali gitu ya. Saya nggak mau ngasih nama nih KTP nomor ponsel saya juga nggak apa-apa, masih diladeni gitu kan. Harusnya kan nggak diladeni, nggak bisa kak, kakak harus memberikan nama nih KTP nomor ponsel.
Tapi tidak, masih diladeni saja. Itu yang pertama. Ya, yang pertama adalah ilmu fisika, guys. Ya, apa itu ilmu fisika? Bahwa seseorang atau benda yang lebih kuat itu mengalahkan yang lemah, gitu ya. Itu fisika atau bukan saya nggak tahu, gitu ya. Jadi begini, guys. Ya, posisinya itu nasabah lah yang kuat, guys. Sebenarnya itu ya, hanya dibolak-balik saja sama DC. Ya, wah Anda ini begini-begini. Padahal yang lemah itu pinjolnya. Ya, pinjolnya yang lemah. Jadi bagi Anda yang takut-takut dendanya selangit lah, dendanya sebulan, dendanya seplanet Mars, nggak usah takut. Nggak usah takut sama sekali. Saya ya kan di sini bilang gagal bayar 20 juta di Anda kami sudah 3 tahun, boleh nggak saya bayar pokoknya saja? Boleh. Gitu ya. Nah, lalu saya mau bayar ke offline gitu ya. Mau bayar ke kantornya, boleh nggak? Boleh. Ya, tanpa harus online gitu bisa gitu ya. Jadi kita bisa minta surat pelunasannya, guys. Saya punya utang ini ya kan nama saya ini saya mau bayar pokoknya saja, bisa enggak? Gitu kan lebih enak negonya daripada sama DC. Ya, DC itu marah-marah terus, ya kan? Karena disetting marah-marah padahal aslinya lagi ketawa-ketawa, guys. Itu tuh ya. Di WA sih marah-marah gitu, di telepon marah-marah, ya kan? Makanya nggak enak kalau nego sama DC, nego saja ke kantor pasti boleh gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah dia ini tidak mau kalau nggak salah nih ya, ini alamat ada kami. Nah ya, kantor pusat ada kami itu ada di Syahid Sudirman, Center Letnan Jalan Jenderal Sudirman nomor 86 Jakarta Pusat. Gitu. Tapi saya diarahkan ke ya apa namanya ini? Tadi Tangerang itu ya. Booth offline CS ada kami di Mall Balai Kota. Di mall itu, guys. Mall Balai Kota Tangerang. Gitu ya. Kenapa? Nggak boleh ke itu kantor gitu yang Jakarta gitu kan. Kenapa harus ke booth gitu kan? Ya mungkin menghindari kerusuhan. Kalau di mall kan banyak satpam tuh. Ya sebenarnya di kantor juga banyak satpam gitu kan ya. Nah ini saya kurang tahu nih kenapa nih. Kenapa ada kami mengarahkan saya untuk ke booth offline ada kami. Nah di sini pun kita harusnya bisa menyimpulkan gitu ya bahwa yang namanya gagal bayar di pinjol-pinjol ada kami itu yang pertama tidak akan berurusan dengan pidana. Wah, siapa ini namanya ini? Ya kan akan kami telusuri Instagram Anda dan akan kami perkarakan ke meja hijau. Apa ada di sini? Tidak ada. Ya. Bahkan saya janji bayar. Gitu kan. Saya janji bayar loh di sini loh. Ya kan. Saya mau bayar pokoknya saja, ya kan. Lalu saya mau datang langsung ke kantor. Oh, bisa, boleh, Pak. Gitu kan. Ditunggu, Pak, gitu kan ya. Tuh nggak ada. Malah ada emoticon-emoticon senyum-senyum. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Nah, artinya pinjol itu sebenarnya tidak menakutkan, guys. Hanya saja DC-nya disetting menakutkan. Jadi, kalau Anda itu ya kan sudah benar-benar mentok, sudah jual rumah, waduh jual rumah ya kan, jual rumah, jual mobil, jual motor, gak di BPKB, gak di ini sampai pinjam ke teman gak dikasih gitu ya, hanya untuk bayar pinjol, segera sudah stop dulu bayar pinjolnya ya, cari uang yang banyak ya kan. Kalau Anda nih, ya ini sudah ada nih ya kan, sudah saya kasih tahu ya. Kalau Anda takut bunganya meledak, takut gimana-gimana gitu ya, boleh ya, boleh diselesaikan, tenang saja gitu. Nah, ini edukasi, guys, sebenarnya edukasi yang nggak boleh. Woi, ya, edukasi yang nggak boleh nih, guys, begini nih, guys, kayak saya tuh, kayak Raja Galbay itu. Tidak boleh ada edukasi seperti Raja Galbay sebenarnya. Kenapa? Ya karena nantinya bangkrut, guys, pinjol-pinjol ini ya. Bukan moral hazard sebenarnya. Moral hazard ya. Kalau ada pendidikan bahwa Galbay itu boleh, ditunda-tunda itu boleh, ya nanti baru dibayar gitu kan kalau ada uang gitu kan. Ya itu nanti pada bangkrut. Ya alasannya aja moral hazard gitu kan. Nantinya masyarakat pada nggak bayar utang gitu kan, pada melenceng sama utangnya karena dikasih tahu gagal bayar itu boleh gitu ya. Mau jadi apa ini masyarakat Indonesia ini ya kalau pada meremehkan utang itu bohong, bohong seperti itu. Yang aslinya sih takut bangkrut, guys, pinjolnya itu. Iya, ya. Mereka datang ke sini tuh buat apa sih? Mereka buat berbisnis, bukan buat ngurusin moral, guys. Ya, moral hazard, ya kan? Siapa yang ngurusin moral? Ada kami, ya kan? DC-nya emang bermoral? Tidak. Ya aku laku lah, siapalah pinjol-pinjolnya. Kalau mau ngurusin moral dari DC-nya aja dulu.
Atau bahkan yang namanya kalau pengen berbicara moral gitu, bisnis pinjol itu nggak ada ya. Kalau mau ngomongin moral itu kan gitu guys. Oke. Jadi ini adalah update dari ada kami gitu ya. Nah, saya ingin mencari pinjol-pinjol apa saja yang tidak boleh nego pokoknya saja. Yang kejam ya, yang kejam akan saya bantai terus guys. Ya, yang kejam akan saya kejar terus guys. Ya, biar tidak menambah ketakutan di Indonesia ini. Oke, stay tune terus, nanti akan saya hubungi pinjol-pinjol yang lainnya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.